Friska Karenina. Saya kelas 9E nomor absen 17. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang negara Inggris untuk memenuhi ujian praktek mata pelajaran IPS. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama saya akan bahas mengenai letak geografis negara Inggris. Negara Inggris terletak di Samudra Atlantik, lalu di sebelah barat Laut Utara, dan di sebelah barat benua Eropa. Kemudian batas wilayah dari negara Inggris, di sebelah utara Inggris berbatasan dengan Laut Utara, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Inggris, di sebelah barat berbatasan dengan Republik Irlandia dan Samudra Atlantik, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara dan benua Eropa. Sekarang mari kita beralih ke bentang alam negara Inggris. Negara Inggris terletak di Pulau Britania Raya yang termasuk pulau terbesar di Eropa dan pulau terbesar ke-8 di dunia. Nah, Pulau Britania Raya ini memiliki relief yang berbeda-beda di setiap bagiannya, yaitu di bagian utara dan di bagian barat memiliki relief yang bergunung-gunung, sedangkan di bagian tengah dan tenggara memiliki relief yang berbukit-bukit. Berikut adalah gunung yang terletak di Inggris, yaitu ada Gunung Ben Nevis yang tingginya 1345 meter di atas permukaan laut, dan Gunung Scafell Pike yang tingginya 978 meter di atas permukaan laut. Gunung Ben Nevis ini sendiri adalah gunung yang tertinggi di Pulau Britania Raya. Selanjutnya kita beralih ke pegunungan. Beberapa pegunungan yang terletak di Inggris, di antaranya ada pegunungan Pennines dan pegunungan Cambrian. Langsung saja kita ke dataran tinggi dan dataran rendah. Di Inggris terdapat dataran tinggi di sebelah utara dan dataran rendah di bagian tengah. Untuk dataran tinggi bagian utara, usia batuannya ini lebih tua dibandingkan dengan usia batuan di dataran rendah bagian tengah. Dari perbedaan usia batuan ini dapat diketahui sejarah geologis di tempat tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat hutan yang ada di Inggris, yaitu ada hutan Epping. Hutan ini terletak di dekat kota London dan terkenal sebagai situs karena usia pepohonannya yang sudah lebih dari 100 tahun. Lalu ada hutan New Hampshire. Hutan ini terletak di wilayah Hampshire dan hutan ini mencakup sebagian besar dari wilayah selatan Inggris dekat Southampton. Sekarang mari kita beralih ke danau di Inggris. Di sini ada Danau Loch Ness. Danau ini terletak di Skotlandia, terkenal sebagai tempat wisata dan legenda Nessie yang belum terbukti kebenarannya. Lalu di sini ada Danau Windermere. Danau ini terletak di Cumbria. Danau ini terkenal sebagai danau alami terbesar di Inggris dengan panjang lebih dari 10 mil dan lebar maksimum 1 mil dengan permukaan penuh dengan 18 pulau. Terakhir, mari kita lihat sungai di Inggris. Di sini ada Sungai Thames yang panjangnya 346 km. Sungai ini terkenal sebagai tempat wisata. Sungai ini melintasi kota London. Di kota London ini terdapat banyak tempat wisata, sebut saja Big Ben, London Bridge, London Eye, dan lain-lain. Lalu di sini ada Sungai Severn. Sungai ini terkenal sebagai sungai terpanjang di Pulau Britania Raya. Panjangnya 354 km. Dari bentang alam kita beralih ke iklim. Inggris memiliki iklim laut sedang dengan suhu di atas 0 derajat Celcius pada musim dingin dan suhu di bawah 32 derajat Celcius pada musim panas. Cuaca di Inggris relatif lembab, seringkali berubah-ubah. Perubahan cuaca ini seringkali disebabkan karena perbedaan relief dan perbedaan garis lintang dan garis bujur. Cuaca terdingin di Inggris terjadi pada bulan Januari dan Februari, terutama di wilayah pesisir. Cuaca terpanas terjadi di bulan Juli, sedangkan bulan dengan cuaca sedang dan hangat adalah bulan Mei, Juni, September, dan Oktober. Curah hujan di Inggris tersebar cukup merata sepanjang tahun.
Baiklah, sekarang kita lanjut ke keadaan penduduk. Pada tahun 2015, penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa. Data ini diambil dari WPBS tahun 2015. Angka pertumbuhan penduduk di Inggris relatif rendah, yaitu 0,4%. Sebagian besar penduduk Inggris tinggal di daerah perkotaan. Kota London dihuni sekitar 12% penduduk Inggris. Sedangkan daerah utara Inggris seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara relatif jarang penduduknya. Dan penduduk asli Inggris sendiri terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt dan bangsa Jerman. Sebagian besar penduduknya berkulit putih, sisanya berkulit hitam dan Asia. Bahasa resmi penduduk Inggris sendiri adalah bahasa Inggris, yang sampai saat ini menjadi bahasa internasional. Bicara tentang agama, penduduk di Inggris sebagian besar menganut agama Kristen, sedangkan sisanya adalah menganut agama Islam, Hindu, Yahudi, Sikh, dan tidak beragama atau ateis. Lalu lanjut kita ke mata pencaharian. Di sini banyak hal-hal yang menarik, yaitu masyarakat Inggris bekerja pada banyak sektor, di antaranya sektor industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata. Untuk sektor industri, banyak industri yang terkenal di Inggris. Contohnya industri tekstil, industri galangan kapal, industri bahan kimia, dan masih banyak lagi. Untuk sektor pertanian, komoditas yang mendominasi hasil pertanian di Inggris adalah gandum dan kacang-kacangan. Untuk sektor peternakan, hasil komoditas yang mendominasi adalah sapi. Untuk sektor perikanan, hasil komoditas yang mendominasi tentu saja hasil laut, karena negara Inggris merupakan negara kepulauan. Untuk sektor kehutanan, hasil komoditas yang mendominasi adalah kayu. Dan sektor pariwisata, kita tahu di Inggris banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang menarik. Sebut saja London Eye, sebut saja London Bridge, lalu Big Ben, dan termasuk dua universitas bergengsi di Inggris, yaitu Universitas Oxford dan Universitas Cambridge. Nah, dua universitas ini memiliki daya tarik, yaitu bentuk bangunannya yang indah, lalu kualitas pendidikan di universitas itu sendiri. Demikianlah ulasan singkat saya tentang negara Inggris. Di sini saya mencermati adanya kesamaan antara negara kita dengan negara Inggris, yaitu sama-sama menjadikan hutan sebagai komoditas. Padahal kita tahu, hutan adalah sumber daya alam yang sangat berharga dan sangat terbatas jumlahnya. Maka dari itu, marilah kita jaga kelestarian hutan kita dengan cara menghemat penggunaan kertas, tidak menebang pohon sembarangan, dan melakukan reboisasi. Sekian, terima kasih.